Ya betul. Jadi gini Bu, jadi memang itu namanya kalau dalam pengobatan klasik pun namanya masuk kategori komplikasi. Masuk kategori komplikasi artinya ada gangguan lambung. Sebenarnya ada gangguan lambung itu kan dua. Ada yang memang pedas nggak bisa, ada yang asam nggak bisa. Ada yang juga asam pedas nggak bisa semua, dua-duanya. Kalau ini Bu, saya kan asam nggak bisa. Walaupun yang namanya yang normal itu manusia itu harus bisa memakan 5 rasa kan, ya kan. Asam, manis, pedas, asin, pahit. Ya, tetap ada dapat semua. Dan nggak mungkin semuanya 5-5-nya itu lolos semua, itu nggak mungkin. Salah satu di antaranya lolos itu nggak mungkin. Meskipun mengatakan saya tidak bisa asam, dan ada beberapa makanan sayur yang sedikit asam juga terkadang ada. Walaupun kadang-kadang saya sedikit asam aja nggak kuat, tetap saja persentase masuk tetap ada, walaupun itu tidak disadari, dan karena rasanya tidak dominan asam. Gitu ya. Dan lambung yang peka terhadap asam atau tidak tahan terhadap asam. Berarti ini tadi pertanyaannya bagaimana kalau maksudnya kan kalau beliau ini nyeri sendi gitu ya. Kalau beliau ini nyeri sendi sementara beliau ini ada gangguan di lambung. Ada gangguan di lambung. Sebenarnya gangguan pertanyaannya kan harusnya gangguan lambung ya. Sebenarnya kan gangguan lambung itu sendiri yang jadi masalah. Ya, apakah bisa orang punya gangguan lambung itu kemudian minum jus anggur jus ya. Memang beberapa orang kalau memang hanya sekedar radang atau panasnya lambung berlebih, itu buah-buahan gak ada masalah. Tapi yang jadi masalah kan karena asam ya. Karena orang-orang yang tidak tahan asam, maka ini masalah. Dan tadi kan saya sebutkan, maka bisa diganti dengan beberapa hal. Di antaranya saya tadi menyebutkan ada pisang, ada jamur hitam, ada garam, ada bayam gitu ya. Ya kan? Pisang kepok itu masih bisa masuk. Ada juga yang kalau ikan itu bisa masuk gurame gitu ya. Dan bagi orang yang tidak tahan dengan buah yang asam, ya jangan dulu. Dilatih dulu, karena kadang-kadang ada orang yang tidak tahan terhadap asam, madu pun nggak tahan. Kan madu kadang-kadang madu Indonesia itu sedikit rasa asam, karena baik yang ada di hutan maupun yang ternak itu terkadang ada rasa asam. Mereka saking sensitifnya maka dia tidak boleh. Ya tentunya menggunakannya ya jangan. Kalau dia tidak tahan, ini namanya alhimya, sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi. Tapi kalau memang dikonsumsi kemudian tidak masalah, jahe kemudian ditambah dengan madu, kemudian ditambah dengan anggur, ya itu sebenarnya harusnya netral dan harusnya sudah harmonis dengan perut, karena ada madunya ya. Jadi madunya yang manis ya, nggak ada asamnya ya. Madu kemudian ketemu dengan jahe, kemudian ketemu dengan anggur, ini sebenarnya sudah harmonis. Dan madu pun pengharmonis antara bahan obat dengan perut, ya. Tetapi yang memakan itu dikonsumsi setelah makan. Dikonsumsinya setelah makan, dan jangan langsung banyak, karena orang yang kena gangguan lambung itu ada tips yang minumnya seperti minum teh. Nggak ada orang minum teh itu maka minum seperti minum teh. Nah, itu artinya minum teh itu ya sedikit. Sekitar 1-2 sendok taruh. Dan setelah makan itu berapa menit setelah langsung makan? Boleh. Langsung boleh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk gangguan lambung yang tapi ternyata nyeri sendi, bisa juga dengan menggunakan seduhan daun salam. 3 lembar daun salam, kemudian diseduh pakai air setengah gelas, kemudian diminumnya juga seperti minum teh. Habis makan sedikit. Kan saya tidak tahu kepekaannya seberapa jauh. Ya, demikian Bu, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan manusia yang lainnya. Selanjutnya, jazakallah khairan Sinse atas jawabannya. Demikian Ibu yang berada di Garut atas jawaban dari Sinse, semoga bermanfaat.